materi kita. Break nomor 11 tuntas. Orang yang selalu beramal soleh, orang yang memperbanyak amal untuk memperberat timbangan di akhirat kelak. Nomor 12 sekarang, 12. Nomor 12 sekarang. Ya, karakteristik yang ke-12. Orang-orang yang bejo. Orang-orang yang beruntung, yang mendapatkan predikat al-muflihun. Yang nomor 12, orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mana dalilnya? Dalilnya. Coba dibuka dalilnya, firman Allah dalam surat nomor 7 Al-A'raf ayatnya 69. Kita dengarkan. Quran surat 7 Al-A'raf ayatnya berapa tadi? 69. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan. Allah berfirman, Al-A'raf ayat 69. Silakan terjemahan. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rohmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri. Lanjut, belum poinnya. Untuk memberi peringatan kepadamu. Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah setelah kaum Nuh. Terus. Dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Baik, sekarang mulai poinnya. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah. Ulang lagi. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah. Sekali lagi. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah. Agar kamu beruntung. Orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung, orang yang bejo dunia dan akhiratnya. Baik. Lah pertanyaannya adalah bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah ini? Caranya gimana? Bapak Ibu sekalian, kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, perhatikan baik-baik, rukunnya syukur itu 3. Rukun syukur itu ada 3. Ustadz, saya kurangi 1. Maka kita termasuk kufur, tidak bersyukur berarti. Berarti 3-tiganya harus melekat dalam diri kita. Iya. Karena itu rukun, namanya saja rukun, wajib. Rukun syukur itu ada 3. Sama dengan kalau panjenengan ketika mempelajari rukun sholat. Apa saja rukun sholat? Takbiratul ihram, lalu al-fatihah. Maka orang sholat tidak baca fatihah, ya batal, sholatnya tidak sah. Ini juga begitu. Rukunnya syukur itu 3, dikurangi 1 tidak sah, berarti dia kufur nikmat. Apa saja rukun syukur? 1, syukur di dalam hati. Itu rukun yang pertama, syukur di dalam hati. Yang kedua, syukur di lisan. Yang ketiga, syukur dengan amalan anggota badan, perbuatan. Syukur di hati, syukur di lisan, syukur dengan amalan anggota badan. Maksudnya gimana? Baik, saya jelaskan dikit. Syukur di hati maksudnya ia meyakini semua nikmat ini datangnya dari Allah. Jadi di dalam hatinya ditanamkan keyakinan sehat yang ia rasakan, memiliki keluarga bahagia, anak keturunan soleh-soleha, memiliki pekerjaan yang nyaman, diberikan kemudahan mencari rizki. Coba, dimudahkan beribadah. Itu dia yakini, iki kabeh Allah kabeh. Allah sudah. Tidak ada satupun karena kepintaran saya, karena kepiawaian saya dalam berbisnis, tidak ada satupun intervensi akal saya. Murni kabeh Allah, semuanya Allah. Aku iso koyo ngene Allah. Oh, itu syukur. Itu syukur di hati. Mana dalilnya? Dalilnya coba dibuka surat nomor 16 ayatnya 53. An-Nahl 53.
Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Silakan. Ayo. Dan segala nikmat yang ada padamu Ya. datangnya dari Allah. Semua nikmat yang ada pada dirimu itu datangnya dari Allah. Loh, jelas sekali kan? Kita katakan semuanya dari Allah. Nah, ya. Baik. Jangan sampai Bapak Ibu, kita yang hadir di majelis ini menjadi korun-korun baru. Ya. Korun-korun abad milenial. Jangan. Loh, kenapa memangnya korun? Korun itu dia diberi nikmat oleh Allah. Ternyata dia tidak katakan itu dari Allah. Dia katakan karena kepintaran dia dalam berbisnis. Ayo kita dengarkan perkataan korun. Korun ini sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Misanan sama Nabi Musa. Karena bapaknya korun sama bapaknya Nabi Musa satu saudara. Kita dengarkan. Ya, Allah berfirman menceritakan tentang korun. Ya, coba dibuka Quran surat nomor 29 Al-Ankabut ayatnya 39. Surat 29 Al-Ankabut, betul Pak Dedi. Ayat 39. Ayo kita dengarkan, Dan juga Korun, Fir'aun dan Haman. Nah, Korun, Fir'aun, Haman. Siapa Haman? Perdana menterinya Fir'aun. Lanjut. Sungguh telah datang kepada mereka Ya. Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Ternyata Tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi. sombong di muka bumi. Terus lanjut. Dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. Kita sebutkan satu lagi ayat untuk mengetahui apa yang dilakukan Korun. Kok sampai dilaknat oleh Allah. Coba mundur suratnya surat 28. Tadi kan 29. Sekarang surat nomor 28 ayat 78. Surat 28 Al-Qasas ya, ayat 78. Langsung artinya. Silakan. Dia Korun berkata, Loh, ini gara-gara perkataannya ini. Apa kata Korun? sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Loh, dia tidak katakan itu dari Allah Azza wa Jalla. Hati-hati ya. Makanya banyak loh orang-orang yang seperti ini, korun-korun bermunculan di masyarakat kita. Contohnya Ustadz, kasih contoh dong supaya kita tahu kok Ustadz mengatakan korun-korun abad milenial niru seperti korun di zaman kita. Contoh, kita cari alamat, misalnya alamatnya Dokter Kohar. Ternyata ya, begitu sampai apa katanya? Untung saya pakai map. Andai kata saya tidak pakai Google Map, ya wis kesasar aku. Muter ket mau, makanya aku pakai map. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya terakhir. Untung pakai map. Padahal yang memberikan dia pertolongan, dimudahkan dia untuk menemukan alamat itu. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Lihat. Saya kalau tidak minum obat ini Ustadz, mati aku Ustadz. Ini obat ini Ustadz, obat nyambung nyawa ini Ustadz. Ya. Anak saya ini Ustadz, kalau tidak tak leskan ke LBB, ya nilainya tidak mungkin kayak gini memuaskan. Ini untung tak panggilkan guru privat. Coba tidak tak panggilkan. Lah wong saya orang tuanya, papa mamanya, wis gak ngerti pelajaran arek saiki. Coba tidak tak leskan, ya gak ranking siji. Padahal yang bikin anak itu sukses, siapa? Itulah korun milenial. Ya. Dia meyakini semua itu karena kepintarannya. Ya, karena kekuatannya. Padahal tidak ada satupun. Semuanya itu dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Ya Allah, orang itu hidupnya CNAE, ya. Sing wedok iku lho CNAE. Ya iya jeng, lah wong dekne rabi ambek wong soge. Ya enak. Korun. Ente mau jadi korun. Yang bikin orang itu kaya bukan dia, orang itu berharta, memiliki nikmat yang luar biasa, bukan karena dirabi ambek wong, tetapi Allah yang mengangkat derajatnya dia. Itu. Hati-hati ya, hati-hati. Oleh karena itu nanti di jalan ternyata ada mobil, kita sudah hati-hati, mobil lain tidak berhati-hati.
sehingga jalan kita dipotong. Kita melakukan pengereman mendadak, hampir terjadi accident. Ya, lalu ketika dia berhenti, untung tadi itu tak banting ke kiri. Andai kata tadi setir ini tak banting ke kanan, ya wis ditapani truk aku. Untung saya itu langsung refleks, tak langsung belokkan ke kiri. Siapa yang menyelamatkan dia? Allah. Bukan karena kepintarannya. Mestinya, alhamdulillah ya Allah, kau selamatkan aku ya Allah. Itu bukan untung tak banting, bukan. Itu loh, itu Qarun milenial, abad modern. Ya, hati-hati. Banyak nggak yang model-model kayak gini? Banyak, ya. Baik, itu syukur rukun yang pertama. Rukun syukur yang kedua, di lisan. Maksudnya di lisan, sering-sering memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering-sering menyebut nikmat Allah dengan memuji Allah Azza wa Jalla. Jadi sering-sering alhamdulillah, alhamdulillah, semua karena Allah, biiznillah, alhamdulillah. Itu. Ya, seperti itu. Baik, mana dalilnya? Dalil kalau itu kita sering memuji Allah adalah, silakan dibuka dalilnya. Ya. Dalilnya adalah disebutkan di dalam hadis. Disebutkan di dalam hadis. Ya. Riwayatnya riwayat Ibnu Majah. Riwayat Ibnu Majah. Sambil saya ingat nomornya Bapak Ibu sekalian, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendapatkan kondisi yang menyenangkan, menggembirakan, mendapatkan berita yang menyenangkan, beliau membaca alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang atas nikmatnya sempurna semua amalan. Sebaliknya, ketika Nabi mendapatkan kondisi yang tidak menyenangkan, berita buruk, Nabi tetap memuji Allah, tapi bacaannya beda. Apa yang Nabi baca? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Nah, itu ya. Seperti itu. Baik, jadi ini menunjukkan kepada, bahkan di dalam ada surat pendek, ya kita semua sudah pada hafal, nikmat Allah itu harus kita sebut-sebut, ya, itu sebagai rukun syukur yang nomor 2, yaitu nikmat di lisan. Bagaimana itu bunyinya? Coba kira-kira ini coba ditebak Bapak Ibu sekalian. Kira-kira ini surat apa ini Bapak Ibu? Allah Ta'ala berfirman, yang bisa berangkat umroh. Kok tahu aku ya ayat ini ya? Ya. Ini saking seringnya dibaca ya. Wa amma bi ni'mati rabbika, di surat Ad-Duha, surat nomor 9, kasih tahu umroh berarti ya. Surat nomor 93, ayatnya ayat 11. Ayo coba dibuka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan terhadap nikmat Rabbmu. Tuh itu ya. Hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Sering-sering ucapkan alhamdulillah. Itu Ibnu Majah, nomornya yang tadi 3803. Yang tadi saya janjikan nomornya tadi, yang kalau Nabi mendapatkan berita baik, Nabi mengucapkan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Itu Ibnu Majah nomor 3803. 3803, termasuk yang tadi. Kalau mendapatkan berita buruk, Nabi mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Itu Nabi mengucapkan, itu riwayatnya Ibnu Majah 3803. Baca, silakan. Ibnu Majah 3803. Ayo. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Ya. kerap kali bila mana Rasulullah SAW melihat sesuatu yang disenanginya, beliau mengucapkan alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus sholihat. Lanjut. Dan bila mana melihat sesuatu yang dibenci, Ya. maka beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Nah, artinya
Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Nah, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu rukun yang nomor 2. Rukun syukurnya nomor 3, diamalkan dengan anggota badan. Rukun syukur yang ketiga dengan anggota badan. Dengan apa maksudnya anggota badan? Dengan melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, ayo dibuka Sahih Muslim. Sahih Muslim nomor asli nomor 2819. 2819. Baca. 19 Sahih Muslim. Ya, baca. Dari mana itu? Al-Mughirah. Betul, Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Baca. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, ia berkata, Silakan. Nabi SAW sholat malam hingga kedua kaki beliau bengkak. Nabi kalau sholat malam itu lebih lama berdirinya, bukan sujudnya. Sholat malam yang paling utama itu yang paling lama berdirinya. Ya, lanjut teruskan. Para sahabat berkata, Isinya. Allah telah mengampuni dosa Tuhan yang telah lalu dan yang kemudian. Ya, terus kemudian. Maka beliau pun bersabda, apakah aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ketika Nabi dikatakan oleh para sahabat, bukankah Allah sudah mengampuni dosa Anda, wahai Rasulullah, yang lalu maupun yang akan datang? Maksudnya sahabat ini, kenapa kok ibadahnya sampai seperti ini? Bengkak kaki Anda. Maka Nabi menjawab, afala akunu abdan syakuro. Tidakkah aku senang disebut oleh Allah hamba yang pandai bersyukur? Nah, mestinya kita mencontoh beliau. Sebagai wujud rasa syukur kita, ya gunakan nikmat ini untuk sarana ibadah. Nikmat yang Allah berikan ini sebagai sarana mentaati Allah Azza wa Jalla. Ya, sebab banyak orang diberi fasilitas yang banyak, ternyata tidak dipakai untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, itu rukun syukur yang nomor 3. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masuk nomor 13. Orang-orang yang muflihun, karakteristik nomor 13. Siapa mereka? Yaitu orang yang mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek. Ya. Dalam masalah ibadah Rasulullah. Karena nggak ada lagi Bapak Ibu sekalian orang paling soleh di muka bumi ini kecuali Rasulullah. Walinya para wali. Ya, walinya para wali. Ya. Orang paling bertakwa sejagat alam raya. Orang paling soleh sebaik-baik ciptaan Allah. Sampai akhlaknya Nabi dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Lalu Allah mengatakan pula dalam ayat yang lain. Yaitu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang terbaik. Siapa lagi yang mau ditiru? Kalau kita mau masuk surga, ikutilah orang yang sudah dijamin masuk surga. Siapa? Ya Rasulullah. Ngapain kita mengikuti orang yang surganya tidak jelas? Ya, belum ada kepastian. Kalau Nabi pasti masuk surga, maka ikuti. Yaitu teladani Rasulullah SAW dalam semua hal. Yang sepele aja, dalam masalah makan, masalah minum, ya, sampai-sampai masalah berjalan, ya. Nabi itu kalau jalan, kalau berjalan seperti orang yang berada di dataran tinggi turun ke bawah. Kayak apa kira-kira jalannya? Ya, rotok cepat, ngoncok. Ya, seperti itu. Itu jalannya Nabi. Bukan kelewes. Wah. Ini, Ustadz sudah tua, ya lain lagi kondisi berarti ya. Seperti itu, ya. Jadi tirulah semua aspek, yaitu apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Memang ada Bapak Ibu, memang ada yang itu khusus untuk Rasulullah, tidak untuk kita. Ada, ya bukan untuk kita, tapi itu untuk Rasulullah SAW. Ya, lo contohnya apa? Sunnah untuk Nabi.
Disebut dengan sunnah khususiyah. Sunnah yang khusus untuk Nabi. Untuk kita enggak. Contohnya, nikah lebih dari 4. Khusus Nabi. Ya kalau kita maksimal 4. Kalau Rasulullah lebih dari 4. Itu nomor 1. Yang kedua, janda Rasul tidak boleh dinikahi. Aisyah itu menjanda, Rasul wafat usia 63, Aisyah umur 18 tahun. Aisyah radhiyallahu anha meninggal umur 63 tahun. Berarti coba dikurangi 63 dikurangi 18 berapa? Ketemu angka berapa? 63 kurangi 18. 45 tahun menjanda. Tidak boleh satupun orang di zaman itu yang mau atau berani melamar Aisyah. Kenapa? Karena semua istri Nabi itu ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Statusnya, derajatnya kayak ibu kandung kita. Jadi makanya di dalam Islam itu ibu itu ada 2. Yang pertama ibu yang melahirkan kita, berarti ibu nasab. Ibu nasab. Yang kedua, ibu dari sisi agama. Siapa? Ya istri Nabi. Aisyah, ya Khadijah, Aisyah, Hafsah, Sofia, dan yang lainnya. Radhiyallahu anhu majma'in. Baik. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasannya tidak boleh menikahi istri Nabi. Itu kekhususan. Tapi jandanya kita boleh dinikahi oleh orang lain. Janda Rasul nggak boleh. Itu kekhususan. Ya, baik. Jadi saya mau tanya nih. Tolong dijawab ya. Jangan ada jeda ya. Langsung dijawab. Cepat jawabnya. Ibu kita Khadijah, Aisyah. Ya. Itu. Ya. Paham sampai di sini? Gak perlu diteruskan ya. Nah, ya. Ibu kita Khadijah, Aisyah, Sofia, Hafsah, Juwairiyah, Zainab binti Jaksi, Zainab binti Uzaimah, ya dan seterusnya, Maimunah dan seterusnya ya. Radhiyallahu anhu majma'in. Baik, kita lanjutkan. Kembali ke materi kita, mengikuti meneladani Rasulullah. Mana dalilnya? Mengikuti dan meneladani Rasulullah. Itulah orang yang beruntung. Dalilnya. Ayo dibuka Quran surat nomor 7. Al-A'raf. Surat nomor 7 Al-A'raf. Ayatnya ayat 157. Surat nomor 7 Al-A'raf. Ayatnya 157. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, Al-A'raf 155, humul muflihun. Silakan. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul. Ulang lagi. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul. Siapa Rasul itu yang dimaksud Pak Dedi? Lanjut. Yakni Nabi yang ummi. Nabi yang ummi. Ummi itu apa Pak Dedi? Tidak bisa membaca dan menulis. Lanjut. Yang namanya Nabi itu, Rasul itu? Yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Baik, nama Nabi kita ada di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Lanjut, cirinya Nabi itu, Rasul itu. Silakan. Yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf. Terus. Dan mencegah dari yang mungkar. Selain itu cirinya Rasul ini bagaimana yang ada di Taurat dan Injil? Silakan. Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka. Dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Lalu apa lagi? Dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Lanjut, adapun kita orang-orang yang beriman, kita yang dimaksud, silakan. Adapun orang-orang yang beriman berarti kepadanya. Kita yang ada di kediaman Dr. Kohar ini. Ulang lagi, adapun orang-orang yang beriman kepadanya. Maksudnya di sini Rasul Nabi Muhammad SAW beriman kepadanya. Selain itu memuliakannya. Selain itu menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran. Bagaimana orang-orang yang mengikuti Rasul itu? Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Duh, kita mudah-mudahan termasuk di dalamnya. Ya, makanya ikuti saja, ittiba, bukan ibtidah. Mengikuti bukan membuat perkara baru, bukan. Ikut saja apa yang Nabi ajarkan. Sami'na wa ata'na. Ya, makanya kalau kita mengaku mencintai Rasulullah SAW, salah satunya adalah mengikuti beliau.
Ya, saya punya judul kajian itu, nah judulnya kalau nggak salah di YouTube sudah ada. Cintaku padamu asli, bukan imitasi. Ya, ada Mas Baktiar ya? Ada. Cintaku padamu asli, bukan imitasi. Di dalamnya berisi mencintai Rasulullah itu kayak apa bentuknya? Lah salah satunya adalah mengikuti jejak beliau. Ya, sebab banyak sekarang ini Bapak Ibu mohon maaf, casingnya casing mengikuti Rasulullah, tapi cara beragama beribadahnya tidak mengikuti Rasulullah. Casingnya niru Rasul, ya berjenggot, ya celana cingkrang di atas mata kaki, karena Nabi juga mengajarkan itu. Casing loh ya, casing ya. Terus kemudian setelah itu tampilan-tampilannya mengikuti Rasulullah SAW, tetapi cara beribadahnya jauh dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Ini yang nomor 13 ya. 13. Nomor 14. Orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah. Orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Orang kalau rajin zikir, maka itulah orang yang beruntung. Mana dalilnya? Dalil Quran surat nomor 8 Al-Anfal. Al-Anfal ayatnya 45. Al-Anfal ayat 45. Allah berfirman, ya zikir, ya orang yang rajin berzikir, ya itulah orang yang beruntung. Al-Anfal ayat 45. Silakan terjemahan. Wahai orang-orang yang beriman, Apa itu? apabila kamu bertemu pasukan musuh, Lanjut, belum poinnya. maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya, Nah, sebutlah nama Allah, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Lanjut. yaitu dengan berzikir dan berdoa, Nah, zikir dan doa terus. agar kamu beruntung. Nah, berzikir, berdoa agar kalian beruntung. Sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu, zikir itu ada dua ya. Zikir itu ada dua. Ada zikir yang mutlaqah, ada zikir yang muqayyadah. Ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Apa itu zikir mutlak? Zikir mutlak itu zikir yang tidak terikat. Nggak terikat. Ya. Zikir yang tidak terikat, zikir mutlaqah. Tidak terikat apanya? Tidak terikat jumlahnya, tidak terikat waktunya, berarti jumlahnya bebas. Ya, jangan dihitungi, nggak usah. Dan waktunya bebas, kapanpun boleh, asalkan lafadznya terikat. Lafadznya harus ngikuti Rasulullah SAW. Ustadz bisa ngasih contoh, kayak apa zikir yang mutlak ini? Zikir yang hitungannya bebas, waktunya kapanpun bebas, tetapi lafadznya harus ikut Rasul. Contohnya banyak. Seperti tadi, yang pertama baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Gak dibatasi, terserah berapapun. Ya, dibaca kapan terserah. Lagi di kendaraan, kena macet, baca. Daripada kita lihat helmnya orang, jaketnya orang, lalu kita komen, ya, menghibah, mending berzikir. Nah itu ya. Terus lagi misalnya nunggu saudara kita yang berobat di rumah sakit karena antrian panjang, maka zikir mutlaqah ini. Seperti itu. Jadi yang pertama subhanallah wa bihamdi. Terus ada lagi, yaitu doanya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu banyak. Ya, orang kalau membaca doanya Nabi Yunus ini, yang beliau baca saat ada di perut ikan yang besar, maka semua yang menjadi permasalahannya dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya saya kalau ditanya oleh seseorang, saya nggak bosan-bosan. Apapun itu, ada yang tanya, Ustadz anak saya mau ujian, wiritannya apa Ustadz ya? Ustadz anak saya mau melamar jadi PNS, kira-kira apa Ustadz ya, wiritannya zikirnya apa ya? Ustadz saya kena masalah, kira-kira supaya hati saya tenang ini apa Ustadz ya? Pokoknya masalah-masalah banyak. Selalu jawaban saya cuma dua. Saya nggak bosan-bosan. Ya. Sampai kadang-kadang jamaah itu hafal. Wis talakone takon ambe Abu Aslam pasti jawabannya iku bisa.
Kau namanya soalnya. Lu ya apalagi lo memang dalilnya seperti itu. Apa itu? Satu, moco solawat sing akeh. Karena Nabi yang mengatakan orang yang memperbanyak baca solawat, maka seluruh hajatnya dipenuhi oleh Allah. Apa yang menjadi problem hidupnya, maka solawat itu menjadi problem solver, pemecah masalah. Itu solawat, terus baca solawat. Tapi solawat yang benar loh ya. Jangan solawat yang tidak diajarkan Nabi. Lah solawat yang benar bagaimana? Ya solawat yang kita baca kalau kita sholat. Disebut solawat Ibrahimiyah, yaitu toh. Adapun solawat yang beredar di masyarakat, seperti solawat Nariyah, solawat Munji'ah, solawat apa lagi? Solawat Badar, ya, Tibil Qulub dan seterusnya. Maka ini tidak bersumber dari hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Murni ini intervensi tangan manusia, bukan dari Nabi, bukan. Yang dari Nabi adalah solawat yang kita baca ketika kita sholat. Ya sampai innaka hamidum majid itu. Baik. Jadi itu jawaban saya yang pertama. Kalau kita kena masalah, apapun itu. Ya. Ustadz suami saya ini gini, Ustadz ya apa Ustadz ya? Caranya Ustadz bisnis saya ini lagi jatuh. Saya ditipu orang Ustadz. Nggak kecil angkanya, miliaran Ustadz. Apa Ustadz yang harus saya lakukan? Ustadz mertua saya, macam-macam. Jawaban saya cuma dua. Solawat. Yang kedua, doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu riwayat Tirmidzi. Kata Nabi, siapa yang baca doanya Zunnun, siapa itu Zunnun? Nama lain dari Nabi Yunus alaihissalam. Ketika dia berada di perut ikan, maka semua hajatnya akan dipenuhi. Semua keinginannya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yaitu aja terus, ya, dibaca. Lah itu zikir mutlak, dibaca terus. Solawat dan seterusnya. Ya, sebab Nabi Yunus itu mengalami 3 kegelapan, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu 3 kegelapan itu apa? Yang pertama adalah Nabi Yunus alaihissalam masuk ke laut malam hari. Itu kejadiannya malam hari itu. Kan diundi kapal oleng akan tenggelam, jumlah muatan melebihi. Harus salah satu orang nyebur di lautan ini. Dilakukan 3 kali undian, semuanya yaitu ke Nabi Yunus alaihissalam. Ya mau tidak mau, akhirnya menceburkan diri malam hari. Yang kedua, langsung diterkam oleh ikan besar. Masuk ke perut ikan besar, itu kegelapan nomor 2. Gelap nomor 2. Yang ketiga, dibawa ke dasar lautan yang paling dalam. Lautan paling dasar, kegelapan yang ketiga. Makanya orang itu kalau masalahnya nompok, kegelapannya sudah gak karu-karuan. Orang tua masuk ICU, anak kecelakaan, ini ada mertua sakit, dan seterusnya. Ternyata ini kena musibah ini, gak kelar-kelar. Nompok masalahnya. Sudahlah, pamungkasnya doanya Nabi Yunus alaihissalam. Karena beliau mengalami 3 kegelapan di atas kegelapan. Lu coba, ya. Baik, jadi jadikan wirid. Terus apa lagi? Yang zikir mutlaqah, yang masuk zikir mutlaqah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, boleh ditambah. Wala haula, wala quwata illa billah. Itu terus dibaca. Itu zikir mutlaqah, tidak ada hitungannya itu. Lah kalau yang zikir muqayyadah, termasuk baca solawat itu zikir mutlaqah ya. Solawat itu zikir mutlaqah. Termasuk bacaan hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Itu zikir mutlaqah, terus dibaca. Kan itu dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu zikirnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tuh itu ya. Lah yang tersatunya lagi zikir yang terikat, yang muqayyadah. Nah, zikir muqayyadah itu zikir yang waktunya terikat, jumlahnya terikat. Ya, terikat, tidak boleh lebih dari 100 dan dibacanya setiap selesai sholat, terikat. Termasuk misalnya yang terikat setelah witir. Baca apa kita setelah witir? Subhanal malikil kudus. Ya, berapa kali itu? 3 kali. Jangan ditambahi 4-5 kali. Jangan. Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. Yang nomor 3 yang agak panjang bacanya. Terus ditutup Rabbul malaikati warruh. Tuh ya.
dan seterusnya. Ya baik, termasuk setiap selesai sholat duha. Berapa kali bacanya? 100. Apa yang dibaca setiap selesai sholat duha? Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur. Boleh innaka antat tawwabul ghafur. Boleh innaka antat tawwabur rahim. Boleh. Ya, baik. Kita lanjutkan. Jadi upayakan sering-sering berzikir. Ada satu hadis Bapak Ibu, qadarullah ini agak lupa saya. Ada materinya sebenarnya karena kaitannya sama puasa Ramadan. Kaitannya sama puasa Ramadan. Materinya ada di mobil sebenarnya, materinya. Ya, nggak apa-apa deh saya sampaikan. Itu hadisnya riwayat Imam Ahmad. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, jihad apakah yang paling utama? Yang pahalanya mengalahkan jihad peperangan. Jihad paling utama. Ini perang bela agama Allah masih kalah. Kata Nabi, zikir kepada Allah. Orang ini tanya lagi, puasa apakah yang paling afdol? Orang puasa kan ganjarannya besar. Ternyata ini bisa dikalahkan dengan amalan yang lain. Apa amalan yang bisa mengalahkan puasa? Yang itu puasanya orang yang terbaik. Jadi kalau panjenengan pas puasa Ramadan melakukan amalan ini, berarti puasa panjenengan puasa best of the best. Katanya Nabi, zikir kepada Allah. Zikir, perbanyak zikir. Masya Allah. Ya, sampai-sampai Nabi mengatakan, jangan sampai kau meninggal kecuali lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Jangan sampai ketika meninggal, ya, lisan kita kering tanpa pernah berzikir kepada Allah. Maka terus berzikir kepada Allah. Dan kalau bisa zikirnya nggak usah pakai alat-alat penghitung. Pakai apa itu? Tasbih atau kolter ya, digital itu ya. Nah, jangan ya. Jangan. Kenapa? Satu, nanti akan muncul riya Bapak Ibu sekalian ya. Ya Allah, wong kira drijine ono akeh zikiri. Padahal itu ngitungi utangi Bapak Ibu. Ya, utang kondo iki samene, utang samene ya. Gak usah lah, ya. Ruas-ruas jari aja. Toh ini nanti akan menjadi saksi ruas jari ini. Ya, dia akan berbicara kepada Allah. Ayo surat Yasin. Surat Yasin. Begini bunyinya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yasin ayat 65 itu. Pada hari ini, hari kiamat, kami tutup. Ada Pak Dedi? Ayo baca. Yasin ayat 65. Silakan. Pada hari ini maksudnya kiamat. Lanjut. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Jadi satu-satunya anggota tubuh kita yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk bicara, lisan, mulut. Lanjut. Tangan mereka akan berkata kepada kami. Loh, tangannya akan ngasih kesaksian. Terus? Dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang mereka dahulu kerjakan. Terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Oleh karena itu, maka pakai ruas-ruas jari aja lah. Ya. Seperti nggak usah pakai biji-bijian tasbih. Ya, apalagi kalau pakai biji tasbih, Bapak Ibu, mohon maaf, itu menyerupai agama apa? Nah, seperti itu. Ya, memang ada perbedaan pendapat di kalangan para asatidzah. Ya, ada yang mengatakan nggak apa-apa pakai biji tasbih. Ya, ada yang mengatakan nggak boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tidak akan membahas perselisihan itu, tapi intinya kalau bisa pakai ruas-ruas jari karena itu dalilnya sahih. Dalilnya sahih. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang nomor 15. 15. Karakteristik orang yang nomor 15. Mereka yang masuk kategori al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Siapa itu nomor 15? Orang yang berjihad dengan jiwa dan harta mereka. Orang yang jihad dengan jiwa dan harta mereka. Jadi kalau dia tidak pergi ke medan peperangan, hartanya dikeluarkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Jangan bakhil, jangan pelit. Apalagi nanti di bulan Ramadan. Ayo, ya. Itu, mana kita sebutkan dulu dalilnya ya. Kita sebutkan dulu dalil. Ayo Pak Dedi, dibuka dalilnya surat nomor 9 Pak Dedi. At-Taubah, At-Taubah.
Apa betul orang itu kalau jihad dengan jiwa dan harta itu orang yang beruntung? Surat 9 At-Taubah ayatnya 88. Surat nomor 9 At-Taubah ayatnya 88. Allah Ta'ala berfirman. Ya, silakan baca. Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, Ya, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. tuh harta dan jiwa. Terus, Mereka itulah yang memperoleh kebaikan, terus. dan mereka itulah yang orang-orang yang beruntung. Tuh itu ya, jihad dengan jiwa dan harta. Terutama nanti ini Ramadan. Ayo, kita sudah nggak bisa jihad membela saudara kita di Gaza, ya, Palestina. Maka keluarkan harta kita di jalan Allah. Itu bagian daripada jihad. Dengan apa? Banyak bersedekah. Karena Ramadan memiliki nama lain Syahrul Jud. Apa itu Syahrul Jud? Bulan banyak bersedekah, bulan banyak berinfak, bulan dermawan, kedermawanan. Nah itu. Kenapa? Karena disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari. Kalau tidak salah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Ajwadan nas, ya jud, ya ajwada itu dermawan. Ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Artinya Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan dan akan tampak lebih dermawan lagi kalau sudah memasuki bulan Ramadan. Jadi kalau sudah Ramadan itu kedermawanan Nabi ditingkatkan sampai diibaratkan seperti angin kencang yang berhembus, gencar sodakonya. Jangan pelit. Ini malah masuk Ramadan kerene ditutup, pagar kunci gembok kapal. Gemboknya kapal yang dibagi kunci pagarnya. Jadi nggak ada orang masukin. Ya. Orang minta-minta meskipun tidak minta, kalau tahu kita orang miskin, dia miskin, kasih. Ya, yang dermawan. Terutama ngasih buka puasa, itu bagian dari jihad itu, ya, kasih buka puasa, jangan diremehkan itu. Nabi bersabda, "Man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihim." Siapa yang memberi buka puasa, orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Tuh, jangan diremehkan air mineral. Satu dus yang gelas itu 48 cup. Satu dus itu. Itu kalau Anda berikan ke masjid, setiap orang ngambil satu-satu. Oh, ya. Anda dapat pahala 48 orang yang berpuasa. Belum lagi ditambah lagi pakai kurma sekian dus. Satu dusnya sekian butir kurma. Oh, ditambah lagi nasi bungkusnya. Wah, Masya Allah. Ya, seperti itu. Berikan yang terbaik untuk jamaah kita. Kalau bisa kurma yang kita berikan, kurma yang terbaik. Iya. Rutop. Iya gitu. Mahal Ustaz. Iyalah. Seperti itu. Tapi kan pahalanya besar. Jangan kayak seperti tahun-tahun yang lalu. Dikasih kurma, ada orang samping saya makan kurma. Dimut dok kurma ini. Disesep dok kurma ini. Saya bilang, Pak itu bukan permen, itu kurma Pak. Saya tahu Pak Ustadz ini kurma. Lah terus kenapa kok tidak digigit, tidak dikunyah? Aku gak duwe untu Ustadz. Lah kurma iki atos, jadi dimut dok. Astagfirullah, sana orang kayak gini nih. Kasih kurma yang lembut, ya, kasih rutop. Tak bilang sama orang ini, panjenengan kalau kepingin makan kurma ini, caranya gampang Pak. Lo gimana? Sampein bawa pulang, nyampe rumah, sampein dang lo. Ditengahi, kok nyunyut terus lembek. Ya Allah, jangan kasih. Ya, rutop, ya. Minimal sukari. Oh, itu loh, ya. Itu. Buka puasa. Ya Allah, tahu tempe. Ya, tahunya irisannya kita pegang, kena angin ke kanan miring ke kanan. Kena angin ke kiri miring ke kiri. Dikasih telurnya separuh complok, nggak ada kuningnya lagi. La ilaha illallah. Sampai kalau kita angkat katanya jamaah, Ustaz nyari apa kok diangkat nasi bungkusnya? Barangkali kuningnya gelundung. Tolonglah ngasih buka puasa hari pertama Ramadan. Kabuli.
Hari kedua mandi. Hari ketiga nasi Bukhari. Hari keempat nasi kapsah. Oh ya. Hari kelima nasi biryani. Hari keenam kambing goreng. Itu kalau tiap hari kayak gitu saya ke situ terus insya Allah. Insya Allah. Jangan khawatir. Hah? Bisa ya? Bisa. Temen loh ya. Gitu ya. Hari ketujuh gulai kacang hijau. Ya salah. Roti Maryam. Insya Allah imami kenceng bacaannya doa. Ini dikasih tahu tempe kul huwallahu ahad sama inna a'tayna kal kautsar. Ya Allah. Ini dikasih kambing-kambingan Al-Baqarah tengah-tengah. Keren ya. Kasih yang terbaik. Itu sakno imami. Ya, baik kita lanjutkan. Baik. Yang dengarkan kultum terawih juga lesu. Karena kena tadi itu complung tadi itu apa ya. Terus sambelnya banyak-banyaknya. Ini kan menu penyiksa orang kayak gini. Ya ada yang terawih sakit perut semua. Nah, hati-hati ya. Kasih yang terbaik itu jihad itu. Ya, kasih yang terbaik. Baik, kita lanjutkan. Sekarang nomor 16. Nomor 16. Nah, ini nomor 16 sampai 21. Itu di satu surat. Ya, di satu surat. Apa itu nomor 16? Jadi nanti dalilnya belakangan. Kita sebutkan satu-satu dulu. Yang nomor 16, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Orang yang khusyuk sholatnya. Khusyuk. Orang yang sholatnya khusyuk. Beda loh ya sama tumak nina. Khusyuk beda loh sama tumak nina. Nanti tak jelasin. Yang nomor 17, orang yang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Jadi dia tidak melakukan perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat. Itu orang beruntung itu. Orang yang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Contohnya, nanti saya kasih contoh, nanti aja belakangan. 18, orang yang suka menunaikan zakat. Zakat ditunaikan. Kalau sudah waktunya keluar, haknya orang miskin, ya itu haknya mustahik yang berhak menerima zakat keluarkan. Ya. Jangan ditunda-tunda. Ya. Nanti sodako ditunda. Engkau ayah aku tak transfer ngenteni Ramadan. Ya jangan. Nanti saja saya tak sodako nunggu masuk Ramadan. Memang Anda bisa jamin hidup kita sampai Ramadan? Oh, itu ya. Segerakan. Terus, apalagi? Nomor 19, orang yang menjaga kemaluannya dari perbuatan zina. Orang yang menjaga kemaluannya dari perbuatan zina. Artinya menjaga diri, memelihara diri, kehormatan diri dari zina. Itu. 20, orang yang suka menepati janjinya. Ditepati. Menepati amanah, memelihara amanah, menepati janji. Kurang lebih itulah. Orang yang memelihara amanah dan menepati janjinya. Intinya itu. 21 terakhir, orang yang memelihara sholatnya. Maksudnya waktunya dijaga. Waktu sholatnya dijaga. Jadi dia tidak meremehkan waktu sholat. Nggak meremehkan. Waktunya betul-betul dijaga. Baik. Mana ini dalilnya? Coba Bapak Ibu. 16 sampai 21. Tolong dikasih kurva. Kurung apa itu? Kurawal. Ini kita dulu belajar matematika. Kurung kurawal. Nah, kurva. Dikasih semuanya 16 sampai 21 ditulis. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Quran surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 1 sampai 11. Dalam kurung dikasih dalam kurung. Dalam kurung, saya ulang ya, nomor 16 sampai 21 dikasih kurva, kurung kurawal. Terus ditulis di dalam kurung itu, surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, tutup kurung. Bawahnya ditulis lagi dalam kurung. Nah, sekarang ditulis, ya. Inilah golongan penghuni Firdaus. Inilah golongan penghuni Firdaus. Yaitu tadi,
16, 17, 18, 19, 20, 21. 6 orang. 6 orang penghuni Firdaus. Isinya Firdaus, ya, itu 6 golongan ini. 6 golongan ini. Firdaus itu nama surga, Ustaz, bukan. Firdaus bukan nama surga. Firdaus itu nama tempat tertinggi di dalam surga. Yang letaknya persis di bawah arsy-nya Allah. Jadi atapnya Firdaus itu arsy-nya Allah. Itu. Jadi dia bukan nama surga tersendiri. Meskipun kita kalau baca Al-Kahfi, yang malam Jumat itu kita baca, di situ disebut Jannatul Firdaus Nuzula. Itu ya. Maka maksudnya itu tempat tertinggi di dalam surga. Yang di dalam Firdaus itu ada 4 mata air. Yang pertama yaitu 4 sungai maksudnya ya. Sungai air, sungai khomer, sungai madu, sungai susu. Yang mengalir air itu ke surga-surga yang ada di bawahnya. Pusatnya ada di Firdaus. 4 sungai ini. Ini luar biasa. Yang bisa masuk ke situ 6 golongan manusia. Yang sudah panjenengan tulis tadi. 16 sampai 21. Ayo. Betul ya? 16, iya kan? 16 sampai 21. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Baik, kita dengarkan murotalnya. Ayo, surat 23. Ayatnya 1. Allah dan sampai 11. Sama Allah sudah dikasih bocorannya. Silakan, ayo. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ulang lagi. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ya, ini orang yang beruntung, orang yang bejo, muflihun. Qad aflaha. Ya, aflah ya adalah beruntung, sukses. Siapa orang yang beruntung itu? Orang beriman yang beruntung. Cirinya 1, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. itu nomor 16 yang Bapak Ibu tulis. Lanjut. Ciri yang lain yang beruntung. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Itu ciri yang nomor 17. Lanjut. Dan orang yang menunaikan zakat. Itu ciri yang nomor 18 yang Bapak Ibu tulis tadi. Lanjut. Dan orang yang memelihara kemaluannya. Dari perbuatan zina, menjaga diri. Itu ciri nomor 19 yang Bapak Ibu tulis tadi. Lanjut. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Belum masuk poinnya, masih menjelaskan ciri yang tadi. Lanjut. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Terus. Tetapi barang siapa yang mencari di balik itu, Maksudnya, zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. baik, sekarang masuk tambahan ciri berikutnya. Silakan. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janji-janjinya. Baik, itu yang nomor 20 yang Bapak Ibu tulis tadi. Terakhir. Serta orang yang memelihara sholatnya. Baik, mereka itu semua 6 golongan itu bagaimana balasannya? Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa, Pak Dedi? Ya, ini akan mewarisi Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Nah, itu ya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, mudah-mudahan ya. Ini Nabi pernah menyuruh kita kalau kalian meminta, mintalah Firdaus. Ya, karena ini yang paling tinggi, ini tempat yang paling tinggi, kedudukan paling tinggi. Nah, sekarang saya jelaskan dikit tentang yang khusyuk. Khusyuk beda dengan tumak nina. Tumak nina itu Bapak Ibu rukun sholat, tumak nina. Kalau khusyuk bukan rukun sholat. Bukan rukun sholat. Tumak nina itu tidak tergesa-gesa dalam sholat. Itu tumak nina. Kalau khusyuk itu fokus. Ya, dengan apa yang dia baca. Kalau tumak nina tidak cepat-cepat. Ustadz, kalau terawihnya itu kecepatannya 100 km per jam. Ada enggak sholat terawih kecepatannya 100 km per jam? 23 rakaat 7 menit. Ya, itu tumak nina atau tidak? Tidak, karena tergesa-gesa. Namanya saja tarawih, tarwiha, santai, jangan kesusu. Ya, seperti itu. Baik. Jadi itu khusyuk ya, beda dengan tumak nina. Kita lanjut yang nomor 17 tadi, menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Contohnya, sering nonton televisi, ya, apalagi nonton Netflix, ya. Seperti itu. Ngapain? Gak ada manfaatnya. Iya.
Seperti itu. Kalau nonton televisinya isinya TV sunnah, oh nggak apa-apa, kajian-kajian. Boleh nambah iman supaya kita lebih ingat akhirat, ya, bekal kita untuk mengikis kebodohan yang ada dalam diri kita. Sering dengarkan nasihat para asatidzah, mengikis kebodohan yang ada dalam diri kita. Itu boleh yang kayak begini, ya. Baik. Jadi contohnya yang lain, kalau Ramadan contohnya melakukan perbuatan yang sia-sia, memperbanyak tidur. Apalagi tergiur dengan hadis naumus shaim al ibadah. Tidurnya orang puasa itu makan itu rudok, ya. Itu habis subuh tidur, bangunnya zuhur, zuhur sholat tidur lagi, bangunnya asar, siap-siap ngabuburit kata orang Sunda, kulineran, ya. Malamnya ndak terawih keliling delek keceput. Iya, tahu keceput ya? Nah, dia cari kue kering kuker. Oh, ya. Yang diributkan itu yang diributkan. Padahal baju baru, celana baru, sepatu baru. Padahal Idul Fitri tidak identik dengan baju baru, bukan. Idul Fitri tidak identik mudik. Apa kata para ulama? Laisal idu liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atuhu tazid. Idul Fitri itu bukan miliknya orang yang bajunya baru, bukan. Idul Fitri itu miliknya orang-orang yang ketaatannya terus bertambah. Nah, itu ya. Makanya jangan disibukkan untuk memenuhi logistik Idul Fitri. Jangan. Ya. Baik, belum tukar uang baru, ribut. Dia tidak pernah mikir, Ramadan saya ini yang terakhir atau tidak buat saya. Oh, itu ya. Jangan. Nanti Ramadan dipakai mancing, ya, menghabiskan waktu. Ngapain gitu loh, ya. Loh, saya mancing itu sambil baca Quran, Ustaz. Oh, Masya Allah ini. Ada kira-kira mau mancing baca Quran? Ya. Angel kayak ya. Baik, terus menjaga kemaluan dari zina. Hati-hati, pergaulan bebas. Hati-hati, ya. Seperti itu. Dan zina ini terjadi di mana-mana. Contohnya, yang campur baur, biskop, ya, konser, itu mall, ya, hindari. Kecuali kalau memang kita harus masuk mall karena ada sesuatu yang harus kita beli. Lah ini tidak, ke mall itu cuma ngecek harga. Cuma dicek harga, ya Allah, manfaat, tidak ada manfaatnya. Terus nomor berikutnya, memelihara janji. Tolong kalau janji ditepati, janjinya ditepati. Bapak-bapak janjinya sama istri sudah ditepati semua? Bu, sudah ditepati semua janji suami kepada panjenengan? Loh, belum? Ya. Kurang bersyukur ya. Baik, ya. Kita lanjutkan, ya. Terus memelihara sholat. Jangan menelantarkan waktu sholat. Kadang ada orang itu duhurnya mau asar, asarnya mau maghrib. Ini berarti menyia-nyiakan waktu sholat ini, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tutup sampai di nomor 21 ya. 21, ya, karena saya masih ada amanah ini ya. Dan saya tidak bisa panjang-panjang karena suara sudah berebet-berebet ini ya. Mohon maaf. Baik, mudah-mudahan Allah meridhoi amal ibadah kita. Semoga Ramadan di tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Kita berdoa, Allahumma salimna ila Ramadan wasallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, baik, saya terima. Jazakallah khairan. Salam untuk beliau ya.